Taratatatatarara, taratatatatara, taratatatatara, tatara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini saya mau nge-share gimana cara mencukur kumis di rumah ala barbershop. Kita tahu di barbershop itu kita bisa dapat hasil cukur kumis yang bagus banget. Tapi karena kita sekarang lagi di rumah, kita pakai alat-alat seadanya aja. Oke? Sekarang sebelum memulai, saya akan jelasin alat dan bahan apa yang kalian butuhin. Yang pertama, ini pisau cukur. Pisau cukur ini saya beli dengan harga 5 ribuan. Ini ada 2 mata pisau, mereknya Schick, dan kalian bisa pakai merek yang lain, misalkan Gillette atau yang lain. Merek lokal juga udah banyak, bisa yang 3 mata pisau, 4 mata pisau, atau 5 mata pisau, terserah kalian. Yang kedua, shave foam atau shave cream. Yang di sini shave creamnya dari Schick juga. Saya beli sekitar 22.000. Ini bentuknya yang foam, jadi dia kayak berbusa gitu teksturnya, bukan krim. Kalau berbusa itu karena dia di dalamnya itu ada gas. Jadi dia ngasilin kayak gini, kayak berawan gitu. Oke, lanjut. Sebelum itu gunanya apa sih shave cream ini? Karena kita akan cukur pakai pisau, jadi shave cream ini ngebantu ngasih kayak semacam pelumas gitu di muka kita, biar pas pisaunya kena ke muka kita itu licin, jadi nggak begitu sakit sama nggak nyangkut-nyangkut kayak gitu. Terus bahan berikutnya kita ada aftershave. Ini aftershave-nya merek Dove. Saya udah lupa harganya karena udah lama. Nah, aftershave ini gunanya setelah kita cukur itu bukan cuma rambut kita doang yang keangkat sama pisau, tapi ada seperbagian kecil kita yang ikut keangkat atau kepotong. Nah, aftershave ini gunanya untuk memulihkan wajah kita biar nggak iritasi atau ada jerawat atau ada rambut yang tumbuh di dalam muka kita atau ingrown hair. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya kalau saya cukur ini habis mandi, jadi habis kena air panas mukanya, pori-porinya kebuka, habis itu di depan wastafel dan kaca cermin itu saya cukuran. Tapi di sini karena kita ngerekam video dan nggak di kamar mandi, saya udah sediain mangkok yang berisi air panas sama kaca cermin di depan saya. Oke, alat bahannya itu aja. Sekarang kita akan mulai proses ke cukurnya. Pertama, saya ini kondisi udah mandi ya. Tapi kalau kalian punya air panas, kemudian ada handuk, bisa dikasih seperti ini, jadi ditutup. Kayak di barber. Gunanya ini untuk ngebuka pori-pori wajah. Jadi kalau misalkan dibuka pori-pori wajah kita, boleh sekitar 5 menit atau lebih juga boleh. Udah. Dan pastikan wajahnya itu harus basah ya pas saat dicukur, jadi nggak boleh kering. Kalau kering itu gampang banget iritasi atau berdarah. Oke, udah basah, udah siap. Kemudian kita masukin ini shave creamnya ke dalam mangkok. Biasanya kalau di barbershop itu dia pakai kayak mangkok kecil, habis itu pakai kuas, habis itu dikocok-kocok gitu. Nah, di sini saya campur air sedikit biar agak lembut krimnya. Kayak gini. Kayak gini. Terus kalau di barbershop itu biasanya pakai nih body lotion. Boleh sedikit. Sebenarnya shave cream ini boleh apa aja, bisa pakai conditioner doang, body lotion, atau kalau misalkan cuma ada sabun di rumah boleh juga.
Yang penting dia itu fungsinya ngelicinin. Saya nggak suka sih kalau misalkan langsung tanpa air langsung ke muka saya untuk mencukur kumis, karena dia nggak begitu efektif menurut saya, karena masih bisa nyangkut atau bisa nyebabin iritasi pas kita cukur. Nah, setelah sudah, harus sampai rata ya. Nah, setelah itu kita ambil pisau cukurnya. Kalau bisa pisau cukurnya ini kita celupin ke air panas, jadi kayak ada sensasi panasnya gitu pas nyukur, biar lebih enak. Sekarang udah saya zoom untuk memperjelas videonya. Kita mulai dari bagian sini atau samping sini, boleh terserah mana aja. Kemudian kita ikutin. Biasanya kalau yang bagian sini itu arah tumbuh rambutnya kayak gini. Nah, jadi kita cukur ikutin arah tumbuh rambut. Kayak gini, jadi posisiin si pisau cukurnya. Dan ini nggak perlu tekanan yang gede banget, karena kalau tekanannya besar banget, dia gampang banget nyangkutnya ke rambut. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa setelah pas dicukur, ini kan ada sisa-sisa rambut di sini. Nah, ini itu harus dibersihkan. Jadi jangan satu kumis itu kalian cukur langsung semuanya, karena akan sakit banget. Dan pisaunya akan jadi tumpul. Jadi harus kayak kucek-kucek gitu ke air. Kayak gini. Gini. Udah. Nah, begitu udah bersih seperti ini, lanjut lagi. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nah, kemudian untuk ngebantu biar pisau cukur ini lebih gampang kena ke kumisnya, kita bantu dengan pipi kita gembungin kayak gitu. Karena tekstur muka kita kan kayak gini ya, cekung ya. Jadi, dan ini pisau cukurnya kan lurus. Jadi dia dengan kita giniin, kita dapat area wajah yang agak datar. Jadi pisau cukur lebih gampang untuk mencukur itu. Kemudian kita akan mulai lagi dari sebelah sini. Proses yang sama. Nah, kalau misalkan susah rambut kalian panjang atau kumis kalian panjang di sini, itu bisa dibantu pakai gunting dulu atau trimmer ya. Ini saya akan contohin sekalian. Jadi biar lebih gampang. Kayak gitu. Tapi cuma untuk ngebuang volumenya aja. Nah, begitu udah pendek, kita pakai shaving lagi untuk kualitas yang bagus. Setelah pendek, dia akan lebih mudah dipotong atau dicukur. Kalau kurang atau kita butuh cukur lagi, harus disabunin lagi, kayak langkah pertama. Kenapa? Biar nggak gampang iritasi. Kemudian khusus yang tengah sini, karena di bibir kita itu bentuknya kayak huruf M ya, jadi berliku-liku gitu. Harus kita bantu biar datar. Caranya adalah kita tarik pakai tangan gini. Terus yang bawah bibirnya ini harus kita masukin. Ya, kayak gitu.
Karena sering banget saya cukuran, terakhirnya ada bulu-bulu halus di sini yang bikin nggak rata antara sebelah kiri, kanan, sama tengahnya. Tapi kalau ditarik seperti tadi, itu akan ngasih hasil cukuran yang sama semuanya gitu. Terus bawahnya sekarang sama, kita ikutin arah tumbuh kumis kita. Kalau yang bawah ini relatif lebih gampang. Jadi dia nggak perlu berkali-kali dibilas pisau cukurnya. Udah selesai. Kemudian sebenarnya kalau kalian pengen ekstra mulus cukurannya, biasanya itu yang sebelah sini sama yang sebelah sini itu lebih tebal daripada yang lain. Jadi kalau kayak gitu, kalian bisa cukurnya berlawanan, tapi jangan dari bawah ke atas kayak gini. Tapi misalkan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri gitu. Kenapa? Karena kalau berlawanan itu dia akan motong rambutnya memang lebih banyak. Tapi sakit banget. Kalau misalkan kalian salah cukurnya akan berdarah kayak gini. Kemudian kalian juga nggak perlu berkali-kali, karena kalau sudah kecil seperti ini, semakin banyak kita cukur dengan pisau cukur, itu resiko untuk berdarahnya lebih tinggi. Jadi pelan-pelan aja. Dan terus kalau misalkan ada yang ketinggalan satu, kalian bisa juga pakai pinset kayak gini. Pinset yang kayak gini ya, yang kayak gini, atau pakai gunting aja juga bisa, bebas. Kalau seperti ini, udah seperti ini, dilap pakai air biar ketahuan yang mana yang belum kecukur. Oke, cukup. Setelah ini bagusnya kita pakai air dingin atau cuci pakai air biasa aja. Jadi akan nutup pori-pori lagi. Terus terakhir kita kasih aftershave-nya. Aftershave-nya cuma butuh sedikit banget. Nggak usah banyak-banyak. Sudah. Dan kalau bisa kalian cari aftershave-nya itu yang nggak pakai alkohol, karena kalau pakai alkohol itu akan perih banget. Itu biasanya yang bentuknya kayak minyak wangi. Kalau misalkan yang krim kayak gini atau balm mereka sebutnya, ini nggak perih sama sekali, malah ngasih kayak efek pelembab gitu. Prosesnya udah selesai. Terus kalau misalkan kalian ada jerawat atau ingrown hair, itu bisa pakai ini Sebamed anti pimple gel. Kalau misalkan ada ya, ini misalkan saya ada yang merah-merah gitu, dia ngebantuin untuk kempesin jerawatnya atau bikin nggak iritasi. Selesai. Itu aja cara cukur kumis di rumah yang saya mau bagikan hari ini. Kalau kalian suka, like video ini, jangan lupa subscribe YouTube channelnya. Kemudian kalau kalian punya cara sendiri yang belum saya sebutin tadi, silakan tulis di komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.